Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami sekelompok menunjukkan muka imut kami di kamera ini ingin menyelesaikan sebuah tugas dari Mr. O atau Bapak Dede Rosadi, yaitu tugasnya merupakan bedah buku bedah buku yang mana harus dilaksanakan dalam bentuk kelompok begitu. Maka dari itu kami akan memperkenalkan diri dulu, karena kalau tak kenal maka tidak tahu, bukan karena tidak sayang. Oke, dimulai dari saya. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Maki, bisa dipanggil Adi, bisa dipanggil Maki, bahkan bisa dipanggil Zali Van Delon, terserah kalian ingin memanggil saya apa. Oke, saya dari Kabupaten Sumeneb, yang mana Kabupaten Sumeneb berada di ujung timur Pulau Garam, yaitu Pulau Madura, yang bertepatan di Desa Peragaan Daya, Kecamatan Peragaan begitu. NIM saya yaitu 2402111057. Saya prodi manajemen dan mengembang pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura yang berada di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Kamal, Desa Telang begitu. Kalau Desa Telang bisa dikatakan juga yaitu Malang, Madura Telang begitu. Terima kasih, begitu saja perkenalan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Perkenalkan, namaku Jeffrey Asyaidi, bisa dipanggil Jeffrey. NIM aku akhiran 68. Aku dari Madura. Oke, perkenalkan, nama saya Imam Rohman. Saya kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Jurusan saya adalah manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saya akhiran NIM 84. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abis Rofiqur Rahman, biasa dipanggil Abid. NIM saya 88. Saya dari Sidoarjo. Terima kasih. Sama-sama. Ya, habis. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan isi buku tentang ekonomi Islam, hukum bisnis syariah. Yang mana ekonomi Islam ini penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim, khususnya keluarga Nahdliyin, harus memahami yang namanya ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini oleh masyarakat Islam disepelekan, lebih baik ke ekonomi konvensional begitu. Meskipun backgroundnya Islam, tapi masyarakat sekarang menganutnya itu sistem konvensional. Di dalam buku ini yang ditulis oleh Dr. Isnur ini menjelaskan cukup lengkap mengenai ekonomi Islam, bank syariah, bunga, uang, dan bagi hasil. Bunga untuk konvensional, bagi hasil untuk syariah begitu. Serta wakaf uang dan sengketa ekonomi syariah. Di dalam buku ini sangat lengkap mengupas konsep-konsep atau karakteristik ekonomi Islam. Serta di dalam buku ini itu menjelaskan tentang hukum bisnis syariah, yang mana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis begitu. Contohnya hukumnya riba gitu, yang ada di surat Al-Baqarah, wa halur riba wa halum bahul bai'ah wa haramar riba begitu. Dan juga ada di buku ini yang dianjurkan untuk bekerja, Allah sendiri yang menyuruhnya, di yang berbunyi
di hari Jumat, kalau sudah melaksanakan sholat, bertebarlah kalian ke seluruh dunia. Untuk apa? Untuk mencari rezeki, untuk mencari nafkah. Kenapa? Karena itu Islam itu menekankan menekankan apa itu arti ekonomi saja. Maka dari itu bukalah pikiran masyarakat sekarang untuk menganut sistem ekonomi syariah. Jangan cuma konvensional. Kalian semua orang Islam, terutama warga An-Nahdien, ada yang namanya BMTNU syariah. Maka dari itu anutlah itu, tabungkan dana Anda ke BMTNU syariah begitu. Cukup untuk penjelasan buku ini yang ditulis oleh Nurul Haq, diterbitkan oleh Teras begitu, dan dilanjutkan oleh yang lain untuk menjelaskan buku-buku yang lain. Berarti di dalam buku ini sangat penting ya isinya. Dari pendengaran saya dan yang dijelaskan oleh Anda. Kira-kira buku ini beli di mana? Dengan harga berapa? Iya, buku ini sangat penting untuk kaum muslim dan muslimah begitu. Kenapa? Karena ini mengajari tentang ekonomi Islam begitu. Riba, bunga, bagi hasil dan wakaf dan lain-lain. Untuk harganya ini cukup murah begitu. Ini cuma sekitar 30-an ke atas. Kenapa kok sekitar 30-an? Karena ini saya tidak beli, punya kakak begitu. Maka dari itu aku nyari di media kemarin itu lihat-lihat 30-an, 30 ke atas. Berarti kamu sendiri gak beli dong? Iya, ini punyanya kakak yang diwariskan ke aku. Aku bosan banget nih baca buku ini. Kamu ada rekomendasi buku lain nggak? Ada nih, aku dapat buku ini dari kakakku, berjudul Kata Bayi Rizki Sendu. Wow. Buku ini berisi tentang cerita seseorang, percintaan, sepi dan duka, semua ada di sini. Aku punya rekomen nih. Jeff, lihat deh. Ini kan judulnya Kacamata Kebahagiaan ya. Ini ada makna tersendiri nggak sih dari kata ini? Coba dia kamu jelasin apa maknanya. Jadi maksud dari kacamata kebahagiaan ini, kebahagiaan tidak hanya bergantung pada keadaan eksternal atau apa yang terjadi dalam hidup, tetapi lebih pada cara kita merespon dan menilai situasi. Orang yang memakai kacamata kebahagiaan cenderung melihat sisi baik dari segala hal. Bahkan di tengah kesulitan sekalipun, mereka berusaha untuk menemukan pelajaran, peluang, atau kebahagiaan dalam setiap pengalaman hidup, baik yang manis maupun yang pahit. Dengan kata lain, kebahagiaan adalah pilihan dan cara kita melihat dunia sangat menentukan bagaimana kita merasakan hidup. Menggunakan kacamata kebahagiaan bukan berarti mengabaikan masalah atau berpura-pura bahwa hidup selalu sempurna. Sebaliknya, ini adalah sikap yang mengajarkan kita untuk tetap bersyukur dan fokus pada hal-hal positif meskipun ada kesulitan yang harus dihadapi. Orang yang mampu memiliki kacamata kebahagiaan mampu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana seperti hubungan dengan orang yang kita cintai, keberhasilan kecil, atau bahkan hanya menikmati momen-momen damai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenakan kacamata kebahagiaan, seseorang belajar untuk tidak terjebak dalam perasaan negatif atau keluhan yang berlarut-larut. Sebaliknya, mereka memilih untuk menerima kenyataan dan menemukan kebahagiaan dalam apa yang ada, bukan berfokus pada apa yang hilang atau yang tidak sempurna. Jadi gitu. Oh, jadi maksudnya itu kita harus
bersyukur karena kebahagiaan orang-orang itu beda-beda kan. Iya betul. Jadi gitu teman-teman. Ya. Udah